Seperti kita sampai dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwa cara untuk mensucikan atau alat yang bisa digunakan untuk mensucikan dari hadas atau dari najis, ya, itu ada berapa? Setidaknya ada 3. Ya. Yang pertama tentu saja adalah air. Ya. Ini biasa digunakan dalam ketika kita berwudu, ya, atau mandi besar, atau izalatun najasah, ya, menghilangkan najis. Ini pakai air. Alat kedua yang disyariatkan di dalam Islam bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, ya, atau diperbolehkan melaksanakan ibadah ketika kita sudah melaksanakan toharoh bersuci dengan alat ini adalah debu. Ya. Debu ini digunakan, ya, dalam proses tayamum yang pertama. Yang kedua adalah dalam izalatun najasah al-mughaladzah, ya, untuk menghilangkan najis mughaladzah yang biasanya najis dari anjing, ya, atau babi. Itu kedua. Yang ketiga adalah benda-benda yang bisa menghilangkan sisa lendir dari kulit. Ya, misalnya kotoran burung dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini biasa digunakan dalam penyamakan. Yang ketiga itu tadi, ya. Nah, ada satu lagi yang keempat. Ini jarang sekali diulas, dan ini sebenarnya ada, yaitu dengan sinar matahari atau dengan angin. Yang ini biasanya digunakan dalam konteks izalatun najasah ainiyah, ya, menghilangkan najis ainiyah, hukmiyah, ya. Jadi kalau ada najis, ya, hukmiyah yang materinya, ainnya itu sudah tidak ada, dan bentuknya basah, itu tinggal dijemur saja, ya. Tinggal dijemur saja. Ketika bau dan warnanya itu sudah hilang, maka najisnya juga sudah dihukumi hilang. Jadi yang umum yaitu ada 3: air, debu, dengan benda-benda yang biasa bisa digunakan untuk menyamak. Yang terakhir, keempat, adalah dengan sinar matahari atau dengan angin, gitu, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang yang kedua tadi, ya, alat bersuci yang kedua, yaitu debu. Yang mana, ya, debu di sini digunakan untuk tayamum, ya, tayamum. Nah, dalam bahasa Arab, tayamum sendiri itu artinya adalah al-qasdu, yang artinya, ya, menuju sesuatu, gitu, ya, menyengaja melakukan sesuatu. Ini secara kebahasaan, tetapi dalam ilmu fikih, tayamum ini artinya, ya, menuju, menyengaja menggunakan debu, ya, untuk mengusap wajah, kedua tangan, ya, dengan niat untuk agar diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini takrif, definisi tayamum, ya. Jadi ada definisi atau pengertian kebahasaan, ada juga definisi pengertian, ya, secara ilmu fikih.
Sama seperti sholat ya. Sholat itu secara bahasa penggunaan pada awalnya artinya doa, ya, artinya berdoa. Tetapi ketika menjadi masuk ke dalam pembahasan ilmu fikih, sholat itu artinya bukan berdoa lagi, tapi adalah ibadah al-makhsusah al-muftatahah bitakbir wal muftatam bitaslim. Ibadah tertentu ya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan seterusnya. Jadi yang disebut sebagai tayamum di sini nanti ya artinya adalah menggunakan ya sengaja menggunakan debu ya diusapkan ke wajah dan kedua tangan dengan niat agar seseorang diperbolehkan sholat atau lainnya. Nah, ini definisi dari tayamum. Nah, tayamum ini merupakan salah satu ya cara membersihkan diri, cara mensucikan diri kita. Kalau nggak ada air ya, maka digunakan debu ini. Fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiba. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya dikatakan fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ya. Kalau kalian setelah buang air atau dalam keadaan junub ya, kemudian kalian tidak menemukan air ya, fatayammamu sha'idan thayyiba, fatayammamu maka carilah, maka gunakanlah ya, maka tujulah sha'idan thayyiba. Sha'id ini sesuatu yang ada di atas muka bumi sebenarnya artinya ya, sesuatu yang menonjol di atas muka bumi. Tapi maksudnya adalah at-turab ya, maksudnya adalah debu. Thayyiba yang masih thayyib, masih bersih ya. Famsahu biwujuhikum, kemudian usapkanlah kepada wajah kalian. Jadi kita tepukkan tangan ya, kemudian diusapkan ke wajah kita. Wa aidiakum dan kedua tangan kita. Minhu dari so'id tadi, dari debu tadi. Nah, berdasarkan ayat ini ya, para ulama menyimpulkan tentang adanya syariat tayamum tadi itu ya. Dasar legalitasnya adalah Al-Maidah ayat 6. Nah, di dalam hadis-hadis yang akan kita bahas nanti sebenarnya adalah menjelaskan, merinci ya kandungan Al-Maidah ayat 6 tadi itu. Fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biru'usikum wa aydiyakum min. Ya. Baik, kita coba baca dulu hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalah falyusalli wa zakara al-haditsa. Hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir ya. Jabir ini maksudnya adalah Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat yang masih muda ya, termasuk yang cerdas ya. Bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, saya dianugerahi 5 perkara yang belum pernah ya dianugerahkan kepada seorang pun sebelum aku. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberi pertolongan ya birru'bi dengan rasa takut ya.
dari jarak perjalanan satu bulan. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron, dan diciptakan untukku ya bumi ini sebagai masjid, tempat sholat ya, tempat bersujud, wa tahuron, dan diciptakan dalam keadaan tahur. Tahuron ini artinya tahirun mutahhirun ya, suci dan bisa mensucikan yang lain. Fa ayyuma rajulin adrakatu as-shalah fal yusalli, dimanapun seseorang itu menemukan waktu sholat. Dalam riwayat yang lain ada ketambahan ya, dan dia tidak menemukan air, maka dia boleh pakai debu ya. Kemudian fal yusalli, kemudian dia sholat. Badzakara al haditha, kemudian ya, Jabir menuturkan ya riwayat hadis secara lebih lengkap. Nah, dalam hadis ini ya mahalus syahidnya, fokusnya adalah pada kata-kata wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Diciptakan untukku ya al-ardu, bumi ini, tanah ini ya, masjidan sebagai masjid, sebagai tempat sujud ya, wa tahuran, dan alat yang bisa digunakan untuk mensucikan ya diri kita. Mensucikan diri kita. Nah, dalam hadis ini dikatakan tohuron ya, bahwa tanah itu tohuron, suci dan mensucikan. Nah, dari kata-kata ini kemudian dipahami bahwa ya kebolehan ya mensucikan diri dengan debu tadi itu. Oke, dan di sini dikatakan al-ardu gitu ya. Kata-katanya adalah al-ardu, tanah. Tetapi yang dimaksud dengan tanah di sini ya adalah debu ya, turubahnya. Kalau di dalam ayat tadi dikatakan so'id dan thayyiba. Kata so'id itu ya sebenarnya berarti sesuatu yang nampak menonjol di atas tanah. Bisa jadi itu adalah, sebenarnya maknanya ini sangat luas sekali, mencakup ya kayu, pohon, batu-batuan ya, dan apapun yang kelihatan di atas tanah itu ya, di atas muka bumi. Karena itu di dalam mazhab yang lain ya, selain mazhab Syafi'i, boleh bersuci pakai atau bertayamum pakai batu ya, tayamum pakai batu. Misalnya di dalam mazhab Malikiyah ya, bertayamum pakai batu itu ya hukumnya boleh, sah. Ini teman-teman bisa melihatnya di YouTube ya, ulama-ulama Maroko ya, ulama-ulama yang di negara mayoritas mazhabnya Malikiyah, itu praktiknya salah satunya adalah pakai batu itu ya, batu disentuh kemudian diusapkan ya, hasil sentuhannya itu ke muka dan kedua tangan. Ada sebagian masjid ya di Maroko yang desainnya kelihatannya yang menyediakan batu untuk tayamum ini ya. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan, belum mencukupi ya, pakai batu itu belum mencukupi. Karena yang dimaksud dengan al-ardu tadi ya, itu adalah turbahnya ya, debunya, bukan segala apa yang ada di atas tanah ini. Nah, dari mana tafsir pemahaman bahwa yang dimaksud al-ardu atau so'id dan thayyibah tadi adalah debu? Nah, ini diperoleh ya dari pemahaman hadis yang kedua yang berasal dari riwayatnya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kita baca ya, wa fi hadithi Hudzaifah radhiyallahu an inda muslimin wa ju'ilat turbatuha lana tahuran iza lam najid al-ma'a
ya. Dan di dalam riwayat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang ada di dalam Sahih Muslim, Inda Muslimin, ya, redaksinya adalah wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Jadi turbahnya al-ardu, turbahnya ini berarti adalah bagian yang halus itu, ya, tanah yang dia kering, bagian halusnya yang paling atas, ya. Kalau kita tepuk maka dia akan berterbangan. Nah, itu turbah. Itu turbah. Nah, turbah itu dijadikan untuk kami, ya, sebagai tohuron, sesuatu yang suci lagi mensucikan. Tohir mutahhir, ya. Ini termasuk kalau dalam bahasa Arab, ya, tohuron ini termasuk sigat mubalaghah, ya. Idza lam najid al-ma'a, ketika kita tidak menemukan air. Nah, sini tadi digunakan kata-kata waju'ilat turbatuha. Kalau dalam riwayat sebelumnya waju'ilat li al-ardu. Kalau al-ardu ini kan masih mutlak, ya, masih umum. Apapun yang termasuk ada di tanah, ya, yaitu bisa dijadikan alat tayamum. Tetapi kalau kita pahami dari hadis yang kedua ini, bukan semua bagian tanah itu bukan, tetapi, ya, adalah turbahnya. Hadis yang berikutnya, ya, dari Sayyidina Ali wa an aliyin inda Ahmada wa ju'ila at-turabu li tahuran, ya. Dalam riwayat Musnad Ahmad dikatakan wajuila at-turabuli tahuron, dan dijadikan turab, ya, debu itu untukku tahuron, sebagai sesuatu yang suci dan mensucikan. Jadi di sini bisa kita pahami ada 3 orang sahabat yang meriwayatkan, ya, debu itu atau tanah itu bisa dijadikan alat untuk tayamum. Satu riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah, yang kedua riwayat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, yang ketiga riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketiga riwayat ini, ya, redaksinya hampir mirip tapi berbeda, ya. Berbeda, ya, tapi hampir mirip. Kalau riwayatnya sahabat Jabir bin Abdullah pakainya al-ardu, ya, yang artinya tanah atau bumi. Kalau riwayatnya Hudzaifah ibnul Yaman pakainya turbatuha, ya, ayat turbatul ard. Jadi bagian tertentunya saja, ya. Kalau riwayatnya Sayyidina Ali, ya at-turab pakainya, ya, pakainya at-turab. Nah, ketika ada beberapa teks, ya, dalil yang satu bersifat am atau bersifat mutlak, tetapi yang lain bersifat khos atau muqayyad, ya, terbatas, spesifik. Nah, ini mana yang harus dipakai, ya? Ini kalau di dalam ilmu usul fikih, ya, terjadi apa yang namanya at-ta'arud, ya, atau pertentangan antar dalil. Kalau di sini pertentangan antar riwayat, ya, ta'arud bainar riwayah. Jadi kalau pakai al-ardu berarti semua bagian bumi ini, ya, bisa dipakai untuk tayamum. Tetapi kalau kita mempercayai, berpegang kepada redaksi menggunakan at-turab atau at-turbah, maka ya hanya turbahnya saja. Bagian yang lain dari tanah itu tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Nah, lalu bagaimana metode penyelesaian kontradiksi ini? Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau terjadi ta'arud antara lafal yang am dengan yang khos, maka didahulukan yang khos. Kalau terjadi ta'arud, kontradiksi antara dalil yang mutlak dengan yang muqayyad, maka didahulukan yang muqayyad, yang spesifik, yang terbatas, ya. Nah, karena tadi al-ardu itu sifatnya umum, sedangkan turba itu sifatnya khos,
ya maka didahulukan yang khos. Artinya yang mencukupi ya untuk digunakan sebagai alat untuk tayamum adalah turbahnya saja, ya turbahnya saja atau debu itu. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa'an Ammar bin Yasirin qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarraztu fi sa'iti kama tatamarrazu ad-dabatu. Diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir, termasuk sahabat muhajirin, termasuk sahabat yang masuk Islam pada masa yang awal-awal. Ya. Beliau pernah berhijrah ke Habasyah, ya, sebelum kemudian ya disyariatkan hijrah ke Madinah. Nah, beliau suatu ketika pernah diutus oleh Rasulullah ya untuk suatu keperluan fi hajatin fa ajnabtu, lalu beliau mengalami janabat, bermimpi basah atau yang lainnya ya, beliau mengalami janabat. Falam ajid al-ma'a, kemudian beliau tidak menemukan air setelah nyari-nyari ya. Fatamarratu fi sa'idi, lalu kata beliau, kata sahabat Ammar bin Yasir, beliau mengatakan fatamarratu, lalu saya berguling-guling ya fi sa'idi, di atas tanah ya. Kama tatamarragu ad-dabatu, sebagaimana seekor dabah ya, ternak hewan itu berguling-guling di atas tanah. Tsumma ataitu ya. Jadi ini karena beliau belum mendapatkan penjelasan yang lebih utuh ya terkait dengan ayat tadi itu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kalian tidak menemukan air, maka tujulah, carilah, gunakanlah sha'idan thayyiban. Ya. Debu yang baik. Nah, kalau dalam ayat disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, usapkan kepada wajah dan tangan kalian. Nah, sahabat Ammar bin Yasir memahami kalau yang diusap sebagaimana ada dalam ayat, yang diusap itu muka dengan tangannya saja, ini untuk hadas kecil ya, bukan untuk jinabat. Nah, sedangkan yang beliau alami saat itu ya, ini adalah jinabat fa'ajnabtu. Jadi beliau beranggapan bahwa berarti ini hadasnya ini di seluruh tubuh. Kalau begitu cara membersihkannya harus semuanya digosokin pakai debu gitu ya. Akhirnya beliau berguling-guling gitu di atas pasir, di atas tanah. Cuma itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kejadian itu, ini kejadian yang sangat unik gitu ya. Beliau menghadap Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, "Fadzakartu lahu dzalika." Saya menceritakan itu kepada Rasulullah. Faqala, "Innama yakfika antakula biyadaika hakadza." Lalu Rasulullah menjelaskan, sejatinya ya sudah cukup kalau kamu sekedar menepukkan ya kedua tanganmu ya seperti ini, menempukkan kedua tanganmu seperti ini, tepuk gitu ya ke tanah, tsumma dzaraba biyadaihi. Kemudian Rasulullah itu menepukkan, memukulkan kedua tangannya ke atas tanah ya, dzarbatan wahidatan, dengan sekali tepukan ya, dua tangan ditepukkan ke atas tanah. Tsumma masaha ashimala, lalu Rasulullah mengusap
tangan kirinya. Mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya. Jadi tangan kirinya ini tadi sudah ditepuk begitu ya, diusapkan ke tangan kanannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian wa dhahira kaffaihi wajhahu. Kemudian beliau mengusapkan bagian luar telapak tangan beliau ya. Keliru. Dan mengusapkan ke kedua telapak bagian punggung telapak tangan beliau, wajahu dan wajahnya Rasulullah. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat lil Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardo. Rasulullah memukulkan kedua telapak tangannya ya ke atas tanah. Wa nafakha fihima. Lalu Rasulullah meniup dulu. Ya, kalau tadi kan riwayat sebelumnya riwayat Imam Muslim itu enggak ada ditiup dulu. Yang kalau dalam riwayat Imam Bukhari ini ditiup dulu ya. Wa nafakha fihima. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya itu ke wajah dan kedua tangan beliau. Nah, ini ada beberapa hal ya yang unik ya. Yang pertama tadi itu bahwa falam ajid al-ma'a ya, salah satu syarat tayamum ini adalah harus nyari dulu gitu ya. Harus ada upaya mencari air dulu. Tolabul ma' itu harus, kalau nggak ada baru kemudian boleh melakukan atau mengambil rukhsah tayamum ini. Nah, dari kata-kata falam ajid al-ma'a. Kemudian di sini ya berdasarkan penjelasan Rasulullah tadi, orang yang jinabat hadas besar tidak perlu mengusap seluruh tubuhnya ya pakai debu. Cukup kedua tangan dan muka ya, kedua tangan dan mukanya yang diusap sebagaimana yang tercantum di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Jadi sudah cukup seperti itu. Nah, berikutnya ini menjadi salah satu perdebatan di kalangan para ahli fikih ya, tentang apakah kalau dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari tadi ya, itu Rasulullah kan menepukkan tangannya ke tanah itu cuma sekali, dan itu digunakan untuk wajah dan kedua tangan beliau. Nah, ini ada ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan ya cukup sekali aja ya. Tapi ada yang mengatakan enggak ya, karena nanti ada riwayat lain ya di mana Rasulullah itu menepuk lebih dari sekali ya. Yaitu sebanyak 2 kali nanti. Nah, kalau berdasarkan riwayat ini ya, atau riwayat ini menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwa cukup kok bertayamum dengan sekali tepuk. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kemudian wa nafakha fihima. Ada yang berpendapat begini terkait dengan praktik ya Rasulullah meniup ya. Ada yang mengatakan ini merupakan kesunahan ya. Nah, nanti ada istilah lain yaitu ar-rafdu kalau tidak salah ya, bahwa setelah Rasulullah menepuk itu beliau mengipat-ngipatkan gitu, membuang gitu ya, isyarat membuang. Kita coba lanjut dari hadis selanjutnya, wa an ibni Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu ad-Daruqutni wa sahhaha al-a'immatu waqfahu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Kalau tadi riwayatnya dari Ammar bin Yasir, ya, ini dari sahabat yang lain yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah adik iparnya Rasulullah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ini menikahi kakaknya Ibnu Umar yang bernama ya Hafsah. Rasulullah pernah mengatakan begini, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu adalah dengan 2 kali tepukan ke tanah, ya. Darbatun lil wajhi, 1 tepukan itu digunakan untuk mengusap aja. Jadi tepuk ini, ya, kemudian digunakan untuk wajah, ya. Kemudian selesai, 1 tepukan lagi digunakan untuk tangan, ya, tangan, kemudian tangan kiri sampai siku-siku. Nah, ini hadis ini disebutkan ya at-tayammumu darbatani, 2 pukulan. Kalau tadi ad-darbah al-wahidah, ya, 1 kali pukulan. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i sepertinya ini yang digunakan gitu ya. Oke, itu mungkin materi kita pada malam hari ini. Kita akan hafalkan 1 hadis ya, yang terakhir ini aja ya dari sahabat Ibnu Umar. Mari kita baca bareng-bareng dulu. Nanti kemudian kita hafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu ad-Daruqutni. Sahhaha al-a'immatu waqfahu. Oke, kita coba hafalkan dengan cara memejamkan mata. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini darbatun ilal wajhi mirfaqaini ilal mirfaqaini. Rawahu ad-Daruqutni wa sahhahal a'immatu wa qafahu. Apakah ada yang diskusikan? Silakan. Ustaz, kalau sohahal a'immah waqfahu itu maksudnya apa ya, Ustaz? Tadi redaksi wasohha al-a'immatu waqfahu. Kita harus paham apa disebut hadis mauquf, ya. Hadis mauquf itu artinya adalah hadis yang ujungnya yang punya kata-kata itu adalah sahabat, ya. Sahabat. Jadi hadis berdasarkan siapa yang mengucapkan kata-kata siapa, matan hadisnya itu ada 4 macam, ya. Kalau yang berkata itu adalah Allah Subhanahu wa taala, hadisnya disebut hadis qudsi, ya. Kalau yang berkata adalah Rasulullah, maka disebut sebagai hadis marfu. Kalau yang berkata-kata, yang punya kata-kata itu adalah sahabat, namanya hadis mauquf. Nah, kalau yang punya kata-kata adalah tabi'in, namanya hadis maqtu'. Nah, maksud dari waqfahu di sini adalah status kata-kata ini ya sebagai hadis mauquf. Artinya kata-kata ini sebagai kata-kata sahabat Ibnu Umar, bukan kata-kata Rasulullah. Nah, di sini ya ada beberapa jalur, ya, beberapa jalur. Ada yang menyebut qala Rasulullah ya seperti di dalam riwayat Ad-Daruqutni ini, tetapi ada juga yang tidak menyebut kata-kata qala Rasulullah. Hanya Ani bin Umar radhiyallahu an qala.
at-tayammumu darbatani. Artinya kata-kata at-tayammumu darbatani ini kata-katanya sahabat Abdullah ibnu Umar di dalam satu riwayat. Ya. Nah, setelah ditelaah, diteliti, ya, kalau riwayat yang marfu yang ada qala Rasulullahnya ini statusnya dhaif. Tetapi kalau kata-kata ini hanya sampai kepada atau riwayatnya bersumber mentok kepada sahabat Ibnu Umar, ya, ini hadisnya sahih. Nah, ini disebut sebagai sahhaha al-a'immatu waqfahu. Para imam ahli hadis menilai sahih hadis ini, ya, sampai mauquf saja, sampai hadis mauquf saja, sampai tingkat sahabat saja. Kalau ada riwayat di sana disebutkan qala Rasulullah-nya dalam riwayat ini gitu ya. Nah, itu justru tidak sahih, ya, bukan riwayat yang sahih. Nah, ini yang disebut sebagai wasahhaha al-a'immatu waqfahu. Nah, kalau ini hadis mauquf, apakah bisa ya dijadikan hujjah dasar dalam masalah Terima kasih Pak Ustadz. agama? Berarti kalau mauquf ada kemungkinan murni ucapan sahabat ya? Ya, betul. Kalau mauquf itu adalah ucapan sahabat. Nah, nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Apakah ucapan sahabat ini adalah berasal dari ijtihadnya sang sahabat itu sendiri? Ya, ini yang disebut sebagai qaul sahabi, ya. Atau ini merupakan sebenarnya berasal dari Rasulullah, ya. Tetapi sahabat ini nggak menyebut ya dari Rasulullah. Tetapi dilihat dari isinya, ini tidak mungkin kalau itu merupakan perkara ijtihad, ya. Misalnya ya hadis yang berbicara tentang perkara gaib, tentang akhirat, tentang pahala dan seterusnya. Ini tidak mungkin ijtihad dari sahabat. Nah, berarti biasanya ya kalau ada hadis mauquf tapi isinya informasinya itu harusnya berdasarkan wahyu, maka bisa jadi itu adalah hadis mauquf fi hukmil marfu. Hadis mauquf tapi dihukumi sebagai hadis marfu. Ya. Termasuk dalam konteks ini gitu ya. Termasuk dalam konteks ini. Ini penjelasan tentang kaifiatul ibadah. Yang namanya kaifiatul ibadah itu ya wewenangnya sahibus syariah. Sahabat itu tidak berwenang untuk membuat syariat. Sehingga bisa jadi ini adalah mauquf ya fi hukmil marfu. Itu mungkin yang bisa saya respon, Mas Husain. Ustadz nanya, Ustadz. Ya, silakan. Kan tadi kan soal tayamum itu kan debu itu apakah dia harus berbentuk debu gitu ya? Maksudnya harus terlihat ada dirasain debunya gitu ya? Atau yang berbentuk seperti apa? Soalnya kalau kayak kemarin umroh itu kan kita kalau di pesawat disuruh tayamumnya itu kan biasanya itu diarahkan pakai kursi-kursi di depan kita gitu ya, dan kok saya lihat tuh kursinya bersih semua, tapi ya udah kita pakai itu gitu. Nah, itu hukumnya gimana ya? Itu satu. Terus yang kedua, karena itu di pesawat mungkin nggak ngerti, mungkin pemakluman apa gimana, nanti tolong dijelaskan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah tayamum kalau dalam perjalanan di kendaraan itu kan kasusnya misalkan nih sama nih. Apakah kita harus menghentikan kendaraan, turun terus nyari tanah, meaning di bumi gitu kan Nabi tadi menepuk tanah gitu kan, atau boleh ya sama kasusnya, boleh di dalam kendaraan yang penting kayak simbol, maksudnya di dashboard atau di apa yang terlihat berdebu gitu loh, itu bisa dipakai untuk tayamum, atau ya gitu harus berhenti dulu karena kalau di pesawat kan beda sama di darat bisa menemukan tanah dimanapun gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi apa namanya, sebenarnya hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Makasih. Terima kasih pertanyaannya, Bu Ida. Yang pertama terkait dengan praktik tayamum di pesawat ya. Kalau nggak ada debunya, pertama ya
sebenarnya nggak boleh ya, tidak mencukupi. Tetapi kalau konteksnya orang yang sedang mau haji atau apa, ya kemudian dia tayamum pakai kursi itu, ada yang memberikan penjelasan begini. Alatnya apa sih? Besi atau apa ya di situ? Besi atau apa gitu. Nah, ada yang memberikan penjelasan begini, bahwa idealnya kalau alatnya itu adalah besi, maka kita taklid ya kepada mazhab Maliki ya, yang tadi bahwa pokoknya yang berasal dari tanah ya itu bisa dipakai untuk tayamum, termasuk batu ya, dan juga besi juga ya. Sehingga ada yang berpendapat ya boleh bertayamum pakai besi begitu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya tidak harus tampak apa ya, berdebu gitu. Debunya sangat tipis pun boleh sebenarnya ya. Dan debu itu ada di mana-mana. Jadi cara mudah untuk mengidentifikasi sebenarnya tinggal ditepuk aja, itu kemebul atau tidak. Kemebul itu berterbangan atau tidak itu ya. Kan kalau kita nepuk sesuatu itu biasanya ada yang kalau emang ada debunya dia akan berterbangan. Nah itu. Sehingga kalau tidak ada debunya ya sebenarnya nggak boleh ya. Tetapi debu ini sejatinya juga tidak harus kelihatan betul ngeres banget gitu, enggak. Tipis aja itu sudah boleh. Nah, kalau kasusnya yang di pesawat yang untuk lebih berhati-hati, sebenarnya kita bisa siasati dengan membawa atau memasukkan air ke sprayer ya. Sekarang kan yang botol kecil yang ada semprotannya itu air bisa kita masukkan ke situ dan itu bisa kita pakai wudhu gitu, disemprotin gitu. Nah, itu solusinya kalau lagi di atas pesawat, kalau misalnya kita nggak mau taklid atau repot ilmunya bagaimana, kan di kamar mandi juga nggak ada apa namanya air yang cukup saya kira ya untuk berwudhu. Apalagi kalau yang wudhu mau satu pesawat. Nah, solusinya pakai air itu, air. Jadi itu nggak akan membasahi seperti kalau kita wudhu pakai botol aqua begitu ya. Jadi itu lebih hemat air, lebih bisa merata juga ya. Jika kita berwudhu dengan sprayer itu. Itu solusinya. Yang kedua, apakah kalau di darat itu harus turun dulu? Jawabannya enggak. Kalau mobil kita kebetulan di dashboardnya atau di kursinya ini ketika kita tepuk itu kemebul gitu ya, keterbangan debunya, nah itu berarti sudah bisa digunakan untuk tayamum, tidak harus turun dulu ya. Kalau Rasulullah itu digambarkan tanah, beliau hidup di tanah gitu ya, bukan di tanah. Di sekitarnya ya memang tanah langsung, tidak seperti sekarang ada mobil gitu. Tidak harus di tembok ya, atau di lemari, di atas kursi, di bawah meja dan seterusnya. Debu itu banyak banget ya di mana-mana. Hampir setiap tembok itu saya kira dia menyimpan debu ya, sekalipun nggak terlalu kemebul kalau kita tepuk itu. Tetapi itu sudah lebih dari cukup. Itu, bisa pakai tembok tayamum. Ya, boleh Bu. Nah, terima kasih Ustaz. Ya. Oke, itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Bagaimana kalau ikut hadis yang pertama? Tanya teman. Hadis pertama tadi itu dia tidak dijelaskan juga ya. Lebih rinci ya, dia hanya disebutkan wadhahiro kafaihi. Apakah sampai mirfaqo ini? Ternyata ya kalau kita lihat ya hadis yang
dari Ibnu Umar tadi itu ya ilal mirfaqo ini sama sampai apa namanya batasannya adalah sampai ke ini ya, sampai ke siku-siku ya. Dan ini termasuk kalau kita baca syarahnya termasuk mahal khilaf ya. Mahal khilaf. Saya coba bacakan ya. Wa amma haditsu Ammar fawaroda bilafdil kafaini fi sahihain. Wa bilafdil mirfaqaini fi sunan. Wa fi riwayatin ila nisfi dhira. Wa fi riwayatin ilal abad. Fa amma riwayatul mirfaqaini wa kadza nisfur dhira fa fihi ma maqalun. Wa amma riwayatul abad faqala asy-Syafi'i wa ghairuhu in kana waqa'a bi amrin nabi fa kullu tayammumin sahha anin nabi ba'dahu fa huwa nasikhun lahu. Wa yu'ayyid jadi begini, ada beberapa riwayat ya. Yang pertama riwayatnya Ammar bin Yasir tadi ya, yang hanya kafain saja ya. Kemudian yang kedua riwayatnya sahabat Ibnu Umar yang sampai mirfaqo ini. Ada riwayat yang ketiga yaitu ila nisfir dhira ya, sampai setengahnya tangan saja ya, setengahnya tangan ini aja, nggak sampai keseluruhan gitu ya. Ada riwayat yang keempat yaitu sampai ke ketek. Rasulullah itu pernah diriwayatkan ya kalau tayamum itu mengusapnya itu sampai ke ketek ya, sampai ke pundak sinilah ya. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i ya yang dipakai riwayat sampai mirfaqo ini, sampai kayak orang yang berwudu ini gitu ya. Ada argumentasinya tadi itu ya dijelaskan bahwa anna amaron kana yufti ba'dan nabi bidzalika, bahwa ada sahabat yaitu Ammar tadi yang memfatwakan tayamum itu hanya sampai kafain saja, dan itu adalah hasil ijtihad beliau ya, hasil ijtihad beliau. Dan ini kalau di dalam mazhab Syafi'i ya termasuk apa yang disebut qaul sahabi ya, termasuk qaul sahabi, pendapat sahabat. Nah, pendapat sahabat itu ya kalau dalam mazhab Syafi'i bukan dalil yang disepakati gitu ya, yang bisa diterima sebagai hujjah. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana kalau ikut hadis yang pertama? Kalau dalam mazhab Syafi'i ya belum memenuhi syarat, ya, belum memenuhi ketentuan. Itu mungkin yang bisa saya respon. Ada yang lain atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya kita mari ya baca suratul Fatihah. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, menambah wawasan kita ya. Amin. Mayuridillahu bi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi pemahaman yang baik, yang benar. Maka ini di kita ya, amalkan demikian ya, cukup dengan baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.